Bab 1058. Tindakan besar. Ketika Mo Ken mendengar ini, dia buru-buru membungkuk. Keluarga Mo tidak berani. Kami butuh bantuan Tuan Rian. Rian menoleh dan melihat sekeliling, sengaja terlihat misterius dan merendahkan suaranya. Ada rahasia penting akan kuberitahu pada kamu. Ekspresi misteriusnya membuat jantung Mo Ken berdetak kencang tiba-tiba. Aku akan segera mengambil tindakan besar. Mo Ken sepertinya terkejut. Tindakan besar. Dia bisa membayangkan seberapa besar yang dikatakan orang besar seperti Rian dengan tindakan besar. Itu pasti akan menyebabkan gempa bumi di Northwest dan seluruh industri pertambangan. Oke, lihat. Betapa baiknya aku padamu, datang dari utara dan memberitahu informasi rahasia seperti itu. Bagaimana kamu bisa berterima kasih padaku? Jakun milik Mo Ken meluncur. Dia segera berkata dengan hormat. Keluarga saya akan dengan ikhlas mengikuti tuntutan Tuan Z dari generasi ke generasi, dan hanya melakukan hal yang benar. Saya tidak akan pernah berani untuk memiliki keegoisan lagi. Jika melakukan sesuatu yang dibenci Tuan Z, biarkan Tuhan menghukum saya. Keluarga Mo menanggungnya dari anak-anak sampai cucu. Rian tidak bisa menahan tawa. Sumpah ini ada artinya. Dia melambaikan tangannya lagi dan lagi. Jangan terlalu gugup, jika kamu benar-benar melakukan sesuatu yang salah itu Tuhan yang akan menghukummu. Tapi, pengkhianatan atas kesempatan yang diberikan oleh kakakku, aku akan membunuhmu secara pribadi. Setengah berbicara, wajah Rian tiba-tiba tenggelam penuh aura pembunuh. Pada saat itu, Mo Ken merasa tubuhnya jatuh ke dalam jurang, dan udara dingin di sekitarnya membuatnya menggigil. Perubahan dalam kegembiraan dan kemarahan Rian ini bukanlah sesuatu yang bisa dia pikirkan. Keluarga Mo tidak berani. Mo Ken langsung menjatuhkan diri dan berlutut. Dia telah bertemu dengan semua jenis orang, dan orang-orang besar juga dia telah banyak bertemu. Tetapi seperti Rian, emosinya sulit dipahami, ini benar-benar pertama kalinya. Baik kebaikan dan kekuatan, metode semacam ini, dalam lingkaran di atas tanah, dia khawatir tidak banyak orang yang lebih hebat dari Rian. Aku akan menunggu dan melihat. Rian mendapatkan kembali wajahnya yang tersenyum, mengambil jeruk dari meja, dan langsung mengupasnya. Oke, aku sudah selesai berbicara tentang apa yang harus aku katakan. Rian tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung pergi, tetapi Mo Ken masih berlutut di sana tidak berani bergerak. Mo Ken perlahan berdiri setelah suara langkah kaki Rian benar-benar menghilang, tubuhnya sudah basah oleh keringat. Seorang Rian saja sudah cukup untuk menghancurkan keluarga Mo-nya. Bagaimana dengan Grey Z? Tindakan besar. Mo Ken menarik napas dalam-dalam. Di barat laut ini, akan terjadi kekacauan untuk beberapa waktu. Orang-orang serakah itu. Dia untungnya, dalam 2 hari ini, dia dengan bergegas menjual semua properti yang harus dibuang. Properti yang menghancurkan diri sendiri harus dihilangkan demi berjuang untuk bertahan hidup. Mo Ken memiliki perasaan samar bahwa langkah Grey Z jelas bukan hanya untuk memperbaiki industri pertambangan di barat laut. Dia selalu merasa bahwa Grey Z sedang melakukan sesuatu yang lebih rahasia, tetapi di matanya, dia tidak dapat melihat jelas apa itu. Pada saat ini,
Grey Z sedang berdiri di balkon. Setelah mendengarkan penjelasan Ryan, dia tidak banyak bicara. Setelah memberikan beberapa perintah, dia menutup telepon. Saya tidak bisa selalu pasif, saya tidak suka pasif. Grey Z melihat ke kejauhan. Lord, Anda pasti akan masuk dalam permainan ini. Dia menyipitkan matanya, dan matanya seperti mata pembunuh. Tajam seperti pedang, dan sedalam galaksi. Dia telah mengejar Lord dan pintu tersembunyi sepanjang waktu. Jika ini terus berlanjut, Grey Z selalu merasa bahwa dia akan selangkah lebih lambat. Bab 1059. Gadis legenda Provinsi Cemburu. Ryan baru saja meneleponnya dan mengatakan bahwa dia telah menemukan jejak pintu tersembunyi di luar negeri. Dia harus mengakui bahwa Hidden Gate itu bersembunyi terlalu dalam, tidak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri. Ada jejak-jejak aktivitas mereka. Tampaknya mereka sangat ingin berkuasa. Semakin banyak mengetahui hal ini, semakin sedikit Grey Z yang akan bertindak ceroboh. Setelah 9 halaman skor tinju ditemukan dan peta di atasnya juga diketahui, itu mungkin hal yang sangat merepotkan. Selalu pasif bukanlah gaya Grey Z, dia akan mengambil inisiatif. Setelah dia kembali ke wilayah barat laut, jaring telah dipasang dan sekarang, dia menunggu ikan mengambil umpan. Grey Z sangat tenang, seolah-olah tidak ada apa-apa di hatinya. Sore harinya, dia mengajak Dara Syam dan Mei Irawan untuk memetik buah di kebun. Menikmati suasana pegunungan dan sungai, merasa dekat dengan alam. Melihat ibu dan putrinya dengan senyum santai, Grey Z merasa bahwa perjalanan itu sepadan. Setelah bersenang-senang selama sehari, ketiga orang itu terbang kembali ke daerah selatan pesisir dengan membawa buah-buahan segar. Grey Z tidur di pesawat, dan ketika turun dari pesawat, ibu dan putrinya telah sehat dan segar kembali. Grey Z harus mengakui bahwa wanita adalah makhluk yang sangat kuat. Dan Grey Z selalu percaya pada satu kalimat, di mana ada makanan lezat, di sana ada legenda ibu kota provinsi. Saat makan di hotel, Dara Syam mengambil banyak foto makanan lezat untuk Alia Irawan, dan di sosmed Mei Irawan, dia memposting banyak foto buah segar. Alia Irawan, yang kuliah di universitas di ibu kota provinsi, pasti tidak akan tahan. Tidak sabar menunggu liburan, jadi dia minta izin dan lari ke rumah Syam. Ada makanan yang enak tapi tidak membawaku pergi makan, dan ada yang menyenangkan tidak mengajakku ikut bermain. Oh. Air mata Alia Irawan hampir jatuh. Apa masih ada kehormatan legenda provinsiku di matamu? Sambil makan makanan ringan dan buah-buahan, dia menatap Grey Z dengan marah dan mengeluh. Kalau begitu jangan pergi kuliah. Grey Z tidak marah. Jadi, saya akan memberitahu ayahmu bahwa kamu tidak ingin pergi kuliah, dan ingin menikah. Berani sekali. Alia Irawan segera menatap, menyadari bahwa nada suaranya terlalu tinggi, dan titel legenda provinsinya ini diberikan oleh Grey Z. Nadanya tiba-tiba melunak. Kakak ipar, bagaimana bisa orang dengan pikiran luas sepertimu melakukan sesuatu dengan membuat laporan kecil? Alia Irawan mengulurkan lidahnya, hampir bertingkah seperti bayi.
Grey Z melambaikan tangannya lagi dan lagi, dia tidak mengambil hati ini. Saya memang sangat berpikiran sempit. Kakak, Alia Irawan segera menoleh, berlari ke darah Syam, meraih tangannya, dan berkata dengan menyedihkan. Kakak ipar, dia menggertak saya. Kamu tidak peduli padaku. Darah Syam benar-benar memandang Grey Z dengan senyum di wajahnya. Jangan menggertaknya. Melihat penampilan istri Grey Z yang tegas, Alia Irawan tidak bisa menahan nafas. Dia jelas seorang raja, tetapi ketika dia datang ke darah Syam, dia bahkan tidak memiliki sedikit dominasi, dan dia tidak sebaik legenda provinsinya. Dia juga tahu bahwa selama dia mengikuti darah Syam dengan cermat, Grey Z tidak bisa berbuat apa-apa tentang dirinya sendiri. Kakak, sepertinya kamu belum pergi merayakan bulan madumu. Alia Irawan memakan buah itu dan mengedipkan matanya. Kudengar musim ini, Pulau Selatan menyenangkan. Kamu tidak ingin bersantai. Darah Syam benar-benar mendengarkan, lalu segera menggelengkan kepalanya. Masih banyak hal yang harus dilakukan dengan perusahaan. Saya mana bisa punya waktu untuk bersantai. Namun, kata bulan madu membuat wajahnya sedikit merah, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak melihat ke arah Grey Z. Dikatakan bahwa perjalanan bulan madu adalah tahap di mana cinta adalah yang terkuat, dan itu adalah tahap di mana tingkat keberhasilan hidup paling tinggi. Banyak orang bersantai dan memanjakan diri di masa bulan madu. Bab 1060. Rencana bulan madu. Grey Z segera memahami pandangannya. Jika kamu mau pergi, aku akan pergi. Dia berkata langsung. Pulau Selatan itu bagus, ayo pergi ke Pulau Selatan. Hah. Darah Syam benar-benar kaget, dia menatap mata Grey Z. Tapi, bagaimana saya bisa pergi sekarang? Uang bisa dihasilkan, dan pekerjaan bisa diselesaikan nanti. Kata Grey Z ringan. Kita harus tahu bagaimana menikmati hidup. Kita punya banyak waktu setelah menikah. Kita hanya memiliki lebih sedikit waktu untuk bulan madu. Benarkah Pulau Selatan? Dia mengucapkan dua kata ini dengan ringan di dalam hatinya. Legenda provinsi ini benar-benar kuat, dan dia tahu di mana rencana selanjutnya. Grey Z, perusahaan kita. Masih banyak orang di perusahaan, tidak masalah. Selain itu, kamu lupa Pulau Selatan masih memiliki industri kita dan perlu diintegrasikan. Dia tahu bahwa darah Syam benar-benar tidak bisa melepaskan pekerjaan. Sambil bulan madu kita juga mengintegrasikan industri Syam di sana. Jadi bisa membunuh dua burung dengan satu batu. Darah Syam mengangguk ketika dia mendengar bahwa dia masih bisa menangani pekerjaan itu. Dia benar-benar menantikannya di dalam hatinya. Bagaimana rasanya menghabiskan bulan madu dengan Grey Z? Dia merasa sedikit malu ketika memikirkan beberapa novel yang telah dia baca, yang sangat manis dan romantis. Aku akan mengaturnya. Grey Z selesai berbicara, dan kemudian keluar. Alia Irawan segera bergegas ke darah Syam, memeluk pinggangnya, bertingkah seperti bayi, dengan panik. Kakak, South Island itu indah. Bukankah begitu? Kamu harus mengambil banyak foto untuk merekam momen indah dalam hidupmu, kan? Saya fotografer profesional, level 8. Mata Alia Irawan memohon. Kakak, bawalah aku bersamamu, aku berjanji tidak akan mengganggu kalian berdua.
dan aku akan berkonsentrasi membawa tasmu. Dia mengguncang dara Syam, jadi dara Syam terkikik. Gadis ini rakus dan suka jalan-jalan, apa dia kira aku tak tahu? Kamu harus bertanya pada kakak iparmu, jika dia setuju. Dara Syam benar-benar tersipu, dan tidak tahu apa isi bulan madu ini. Bagaimana jika dia membawa gadis kecil ini dan mempengaruhi komunikasi jiwa antara kedua orang itu? Kakak Alia Irawan tidak peduli, dan segera menggunakan keterampilan rayuan Pulau Kelapanya. Dia benar-benar tidak melepaskan pegangannya pada Dara Syam seperti pemalas. Dara Syam hanya bisa pasrah, berkata, "Baiklah, baiklah. Kita bawa kamu ke sana. Tetapi ketika liburan selesai, kamu harus kembali kuliah, dan kamu tidak boleh absen dari kelas." Boom! Alia Irawan memegangi wajah Dara Syam, memberi ciuman. "Terima kasih kakak, kamu benar-benar cantik, baik hati, murah hati, menawan dan seksi. Pantas saja kakak iparku sangat mencintaimu." Grey Z tidak mendengar kata-kata ini. Dia mencintai Dara Syam tidak begitu rumit, dan tidak begitu sederhana untuk dijelaskan dalam beberapa kata. Di villa di sebelah keluarga Syam, Sans Daniel membuka perguruan di sini. Mendekorasi tempat untuk pelatihan, dan membangun paviliun di sebelahnya. Jadi dia bisa membuat teh dengan Harvey Syam jika mereka lagi senggang. Melihat Grey Z datang untuk menemui dirinya, Sans Daniel segera ingin menutup pintu. "Ada apa?" Dia mengerutkan kening, selalu merasa dibuli oleh Grey Z. Bahkan putrinya untuk bekerja untuk Grey, sekarang dirinya mengabdi di daerah selatan pesisir. Meskipun dikatakan baik untuk makan, hidup dan bersenang-senang, dan rukun dengan keluarga Syam, dalam hatinya, ketika dia memikirkan anak ini menyeringai, Sans Daniel merasa tertipu. "Oh, ada kabar baik, kuberi tahu pada Paman Sans." Grey Z tersenyum. Perusahaan Star Entertainment bermaksud untuk menginvestasikan tarian ringan tambahan untuk membiarkannya masuk ke lingkaran internasional untuk menjadi penyanyi terkenal dunia. Tarian ringan. Tanpa diduga Sans Daniel tidak memperhatikannya. Perusahaan itu dimiliki oleh Grey Z. Apakah akan menjaga Livia Daniel atau tidak, tak ada sepatah kata pun dari Grey Z. "Bicaralah." Dia bersenandung langsung tanpa sopan.